Masih bersama kami pemirsa dalam Aspirasi Jawa Tengah dan kita masih membahas tentang pentingnya keluarga bagi kesehatan mental nih ya. Kalau tadi sudah dicontohkan beberapa kasusnya yang sebetulnya membuat kita miris sekali ya Ibu ya dengan kasus-kasus yang ada di Jawa Tengah ini. Nah, sebetulnya apakah memang ini karena faktor kurangnya kebersamaan dalam keluarga? Salah satunya adalah komunikasi meja makan nih Bu Dewi ya. Kayaknya sekarang jarang ya Bu ya, pagi-pagi sudah sibuk berangkat ke kantor, berangkat ke sekolah, malam hari sudah capek semuanya. Nah ini seperti apa Bu? Ya. Kalau zaman saya kecil dulu ya, itu kan makan di meja makan udah biasa, ya kan? Karena dari orang tua. Tapi memang pada era-era sekarang itu kita kan masing-masing guys, satu rumah ya. Kadang itu makan di mana sambil belajar atau sambil nonton atau sambil apa. Nah, memang betul Mbak Devi. Jadi kita harus membudayakan lagi untuk kembali ke meja makan. Kenapa? Ya, di meja makan itu sebenarnya komunikasi antara ayah, ibu, dan anak itu sebenarnya pas kondisi waktu di meja makan. Misalnya makan pagi itu kita bisa mendiskusikan apa yang akan kita lakukan nanti ya. Terus mereka akan bercerita. Kadang kita tidak tahu ya kondisi ayah kalau bekerja seperti apa, anak apakah ini waktu ujian atau ada pekerjaan sekolah. Tapi kalau mereka dibiasakan untuk bercerita, anak dibiasakan bercerita kan pasti dia akan menceritakan apa yang akan dilakukan. Ngalir gitu ya Bu Dewi ya. Jadi jangan sampai kita nanti sama-sama di meja makan pada pegang HP masing-masing ya percuma sama aja gitu ya. Nggak ada komunikasi. Komunikasi lewat grup WhatsApp. Lewat HP. Sekarang kan kita sama-sama duduk ya kan, sama-sama makan, sama-sama ngobrol tapi pada pegang HP masing-masing gitu. Nah, kemudian kita biasakan juga ada waktulah untuk makan bareng pada saat pulang kerja atau pulang sekolah. Ada kesepakatan. Kalau tidak bisa tiap hari ya kita usahakan. Itu sama menceritakan apa yang terjadi. Nah, tadi sudah disinggung sama Bu Rosi peran ayah. Di Jawa Tengah itu sampai membuat di Dinas Perempuan Anak kerjasama juga dengan teman-teman mitra itu garpu perak ya, dan itu sudah dicanangkan sama Bapak Gubernur pada saat itu namanya gerakan pria peduli perempuan dan anak. Salah satunya adalah fungsi ayah, ya kan? Fungsi ayah itu bagaimana cara mereka mendidik anak, tidak serahkan semua kepada ibu, ya kan? Jadi ayah punya peran gitu loh, ya. Hanya sekedar misalnya ya, tidak hanya untuk memberikan nafkah saja. Misalnya mengantar anak, sepele ya, sepele ya. Ternyata anak itu berkesan. Bisa contohkan anak saya udah gede, udah kerja, gitu saya tanya. Pada saat dijemput ayah pada saat sekolah, itu ternyata mereka sampai sekarang inget gitu loh. Itu kan masalah kecil ya, hanya jemput aja, antar atau jemput gitu. Itu kan peran ayah. Nah, salah satu gerakan garpu perak itu kemarin kita membuat kegiatan lomba mewarnai. Sepele ya, lomba mewarnai. Tetapi syaratnya adalah didampingi oleh ayah. Bagus. Jarang-jarang itu Bu. Jarang ya. Iya. Banyak ternyata pesertanya. Dan di situ dia ada komunikasi gitu loh antara ayah sama anak. Ada salah satu yang kita peserta kita tanya, terakhir kapan komunikasi dengan ayah? Anaknya nggak bisa jawab karena tidak pernah komunikasi. Oh, udah lupa ya. Udah lupa komunikasi terakhir kapan. Ada yang seperti itu. Nah, ini kan berarti kita harus sesering mungkin membuat kegiatan supaya ayah itu juga berperan gitu ya. Ini kan kesehatan mental juga di sana, kedekatan sosok ayah itu kan harus ada. Ya. Nah, kemarin juga kita membuat gerakan setiap hari bersama ayah. Bukan berarti secara fisik itu harus sama ayah ya. Tetapi komunikasi kan bisa gitu. Nah, itu yang diperlukan. Jadi selain peran ibu yang sekarang kan sudah peran ibu tuh ada. Di meja makan pun kita kembali ke meja makan ya. Ayah itu juga berperan di sana. Ya, dia akan memastikan setiap langkah-langkah yang ke depan itu kan juga butuh
sosok ayah di dalam ini ya mengambil keputusan gitu kan. Nah ini anak pun tidak hanya, katanya kan anak perempuan itu kan paling dekat dengan ayah. Sebenarnya anak laki pun juga membutuhkan sosok seorang ayah gitu. Figur ayah kan itu ada. Nah itu bisa kita bicarakan gitu di situ. Jadi sekali lagi kembali untuk ke meja makan itu juga sangat diperlukan juga di sini. Sebenarnya dalam meja makan yang penting itu komunikasinya Bu ya, bukan makanannya ya Bu ya. Bukan, ini bahas makanan apa kemudian kembali lagi ke HP-nya masing-masing ya. Bukan itu. Ya, betul, jadi, kalau komunikasi bersama keluarga harmonis pasti tetap nikmat gitu ya Bu ya bersama keluarga. Makanannya ya. Apapun makanannya, bukan minumnya ini ya Bu ya. Baik, kita ke Bunda Dorosi, berbicara tentang komunikasi Bu. Tadi kan peran ayah juga sangat penting. Tapi kalau ada stigma di masyarakat gitu, kalau mengingat tentang ayah itu galak, ayah itu keras, ya mungkin nanti akan menciptakan anak yang keras juga, suka marah-marah, suka emosi. Nah sebetulnya mental anak ini seperti apa yang diinginkan jika dekat dengan sang ayah? Iya, jadi ini yang kita prihatinkan ya. Banyak sekali orang tua itu tidak bisa menjadi contoh, tidak bisa menjadi kutwah. Jadi bisanya cuman jarkoni. Iso ngandani, ora iso ngelakoni gitu ya. Jadi seandainya nih ayah galak, anak ini galak kuadrat. Gitu. Oh, galaknya kuadrat. Iya. Oh. Apa yang dia lihat, apa yang dia dengar itu berpengaruh ke apa yang dirasa. Nah, kita lihat ya, tadi seperti Bu Dewi bilang bahwa para ayah ini alhamdulillah ya di Provinsi Jawa Tengah ya Bu ya sudah melibatkan para ayah, ada perdanya, ini luar biasa. Nah cuman di sini ketika Bunda roadshow parenting nih ya di daerah Jawa Tengah, yang hadir parenting itu 98% ibu-ibu. Bapaknya itu yang datang cuman 4, 5. Padahal kewajiban ayah itu bukan sekedar mencari nafkah. Yang paling berat adalah ayah itu imam, pemimpin. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ini ayah. Jadi nek ibu salah didik ya diingetin. Ibunya juga dimarahin. Nah, diingetin dengan cara yang arif karena wanita itu kan lebih dominan perasaan. Betul. Nah ini seringkali kalau Bunda lihat ayah itu merasa bahwa aku hanya mencari nafkah, semua urusan ibu. Cuma gimana Rasulullah mencontohkan bahwa ayah juga bantu pekerjaan ibu, bukan diladeni tok gitu ya. Jadi kalau Bunda ini, saya ingin bukan hanya kebersamaan di meja makan, tapi juga ciptakan kebersamaan dalam ibadah. Bu Nala, kalau berbicara tentang pendidikan di sekolah-sekolah khususnya di Provinsi Jawa Tengah, ini apakah mereka juga sudah fokus terhadap kesehatan mental anak-anak didiknya, Bu Nala? Fokus pada kesehatan mental. Kalau saya lihat memang belum fokus karena kenyataannya hari ini tahun 2023 saja di Jawa Tengah itu ada 1.200 lebih kasus kekerasan terhadap anak. Iya, dan itu banyak juga terjadi tidak cuma di dunia pendidikan, juga diawali dari keluarga tentunya. Jadi yang perlu kita lakukan tadi ya bagaimana kita menjaga kesehatan mental anak itu memang diawali dari seorang ibu. Nah, seorang ibu ini perlu kita promosikan, perlu kita sosialisasikan, perlu kita dakwahkan dan perlu kita edukasi. Nah, bagian dari cara kita mengedukasi masyarakat dimulai dari entitas terkecil dari seorang ibu itu adalah kita melalui parenting tadi, betul yang disampaikan oleh Bu Darosi, parenting. Jadi kalau pengalaman saya sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah, kami setiap tahun itu Ibu kan kita ada aspirasi pokir namanya. Nah dari pokir kita itu hampir 50% lebih itu kita alokasikan untuk pendidikan, untuk membangun pendidikan, sarana prasarana pendidikan. Nah dari sarana prasarana pendidikan itu kita tujuannya adalah punya dua misi. Misi yang pertama itu adalah membangun fisik sekolahnya, baik itu madrasah, TPQ, Madin, pondok pesantren dan sekolah-sekolah umum. Terus yang kedua biasanya kami
dari orang-orang dari pendidikan yang kita berikan bantuan aspirasi untuk pembangunan fisik sekolah itu, ruang kelas baru atau sarana prasarana, itu biasanya kita sepakat dulu. Jadi semua kepala sekolah Bu, kita kepala sekolah, kepala madrasah, TPQ, Madin, pondok pesantren ketika mau menerima hibah aspirasi dari kami Bu, itu pada saat mau NPHD kita kumpulkan. Jadi nanti ketika sudah cair, bantuan sudah cair untuk pondok pesantren, Madin, TPQ itu kami minta untuk tasyakurannya dikumpulkan untuk forum parenting. Itu bagian dari cara kami sebagai wakil rakyat di sana, karena di Cilacap Banyumas memang angka kekerasan terhadap anak tinggi dan angka kekerasan terhadap perempuan juga tinggi juga, kayak gitu. Nah, akhirnya terus kita syaratkan juga tadi yang disampaikan Bu Darosi pada saat roadshow parenting, ternyata bahwa 98% itu adalah ibu-ibu. Kami pada saat teman-teman dari madrasah, kepala-kepala sekolah madrasah, pondok pesantren, Madin, TPQ dan pondok pesantren itu kami memberikan himbauan untuk ketika nanti dikumpulkan itu wali murid atau wali santrinya itu tidak cuma ibu-ibunya saja. Jadi semua bapaknya. Jadi kami memberikan syarat. Kalau yang lain kan memberikan syarat biasanya gini, nuwun sewu, ketika diberikan bantuan aspirasi dari kami kan dia memberikan ucapan terima kasih kepada saya berupa apa? Saya bilang nggak usah memberikan ucapan terima kasih berupa apapun kepada saya. Tapi saya cuma minta tolong untuk dikumpulkan wali santri, wali murid, bapaknya dan ibunya semua. Saya bilang seperti itu. Dan disitulah kami kemudian mengedukasi sosialisasi perda tadi Bu. Perda, baik perda perlindungan kekerasan terhadap perempuan maupun perda penyelenggaraan perlindungan kekerasan terhadap anak. Dan yang ketiga, karena di sana pondok pesantren madrasahnya paling banyak, kita ada perda pondok pesantren tentang seperti itu. Jadi ini yang kita lakukan, kapasitas saya sebagai wakil rakyat dalam rangka untuk mengcover bagaimana kebutuhan masyarakat agar angka kekerasan terhadap anak itu terkurangi. Kita ke Bu Dewi. Bu Dewi, kalau berbicara tentang pendidikan ya, keluarga ini kan juga berperan penting ya Ibu ya dalam mendidik anaknya agar ketika sekolah anaknya tidak jadi pembuli atau tidak juga jadi korban bully gitu. Nah, bagaimana peran keluarga dalam hal ini? Tapi dijawab nanti ya Bu Dewi ya, karena kita akan jeda sejenak pemirsa, tetaplah bersama kami dalam Aspirasi Jawa Tengah.